Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafid Andi Mausa Aini dengan NIM 2019 101603111076. Kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Burnout dan Iklim Organisasi terhadap Nerve Performance dengan topik kejenuhan bekerja, iklim organisasi, dan kinerja karyawan. Pada bab pertama yaitu latar belakang. Dunia bisnis yang semakin berkembang dengan pesat memberikan tantangan tersendiri terhadap pelaku bisnis, utamanya yaitu pada industri bidang kesehatan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pertumbuhan puskesmas dan rumah sakit di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat tinggi setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2019 sampai dengan 2020, puskesmas di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 0,7% atau sebanyak 71 puskesmas. Sedangkan untuk rumah sakit mengalami peningkatan sebesar 4,4% atau sekitar 105 rumah sakit. Informasi berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia 2020. Sedangkan menurut Pakses, layanan kesehatan diproyeksikan menjadi salah satu sektor yang paling menguntungkan di dunia. Terbukti bahwa rumah sakit hampir di seluruh penjuru dunia terisi penuh akibat adanya pandemi COVID-19 berupa virus yang menginfeksi saluran pernapasan yang telah menggemparkan dunia sejak awal tahun 2020. Informasi berdasarkan www.forbes.com 2020. Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam setiap kegiatan organisasi atau sebuah perusahaan itu sendiri. Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi seperti menjadi peran utama dalam menjalankan seluruh kegiatan yang ada dalam organisasi tersebut. Tercapainya tujuan sebuah organisasi tidak hanya mengandalkan modal besar ataupun teknologi canggih yang ada dalam organisasi tersebut, melainkan juga pengaruh serta peran sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Pengelolaan pelayanan kesehatan yang apik dan berkualitas dan suatu instansi layanan kesehatan dipengaruhi oleh bagaimana kinerja dari sumber daya manusia itu sendiri yang ada, yaitu salah satunya perawat. Perawat merupakan salah satu profesi yang ada dalam rumah sakit. Dalam melakukan layanan kesehatan, perawat memiliki peran yang penting karena berada dalam kontak langsung dengan pasien sehari-hari, sehingga dituntut untuk selalu dapat menampilkan emosi positif di depan pasien sebagai citra dari perusahaan itu sendiri. Selain itu, karena perawat memiliki kontak langsung dengan pasien, maka diperlukan untuk memberikan perawatan dengan penuh perhatian. Kinerja merupakan hasil dari suatu tindakan yang memberikan kontribusi bagi keberhasilan suatu organisasi atau dalam mencapai tujuannya. Sementara itu, kinerja karyawan adalah hasil atau dampak dari kegiatan individu selama periode waktu tertentu. Mengelola kinerja karyawan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menilai kompetensi karyawan dan mengukur produktivitasnya sangat penting dalam rencana keseluruhan organisasi. Pekerjaan perawat memiliki beberapa karakteristik yang menciptakan tuntutan kerja yang tinggi, seperti pekerjaan yang rutin, jadwal kerja yang tinggi, tanggung jawab dan keselamatan, kesehatan dari diri sendiri dan orang lain, serta dituntut untuk mampu bekerja dalam tim, dan kompleksnya tuntutan pekerja dan tanggung jawab perawat menyebabkan profesi perawat rentan mengalami burnout. Burnout merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan kondisi penurunan energi mental atau fisik setelah periode stres yang berkepanjangan. Kegiatan dengan pekerjaan atau cacat fisik. Selain faktor dari dalam individu perawat sendiri, terdapat juga faktor eksternal yang dituntut mempengaruhi kinerja yang dihasilkan oleh perawat. Salah satunya yaitu iklim organisasi. Iklim organisasi adalah lingkungan internal atau psikologis organisasi. Iklim organisasi adalah serangkaian keadaan lingkungan kerja yang dirasakan secara langsung atau tidak langsung oleh karyawan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, apakah burnout berpengaruh terhadap kinerja perawat? Yang kedua, apakah iklim organisasi berpengaruh terhadap kinerja perawat? Dan yang ketiga yaitu, apakah iklim organisasi berpengaruh terhadap kinerja perawat melalui burnout?
Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu satu, untuk mengetahui pengaruh burnout terhadap kinerja perawat, yang kedua untuk mengetahui pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja perawat, dan yang ketiga yaitu untuk menganalisis pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja perawat melalui burnout. Kemudian pada bab kedua yaitu kajian teori, yang pertama yaitu burnout, tekanan psikologis akibat kelelahan emosional yang dialami oleh karyawan sehingga mereka sering lemas, lelah, pusing, asa, dan motivasi kerja rendah. Dimensi dari burnout yaitu yang pertama kelelahan emosional. Ketika seseorang mengalami kelelahan emosional, maka mereka merasakan energinya seperti terkuras habis dan ada perasaan kosong yang tidak dapat terasa lagi. Kedua yaitu depersonalisasi. Proses penyeimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kemampuan individu. Hal ini berupa sikap sinis terhadap orang-orang yang berada dalam lingkup pekerjaan dan kecenderungan untuk menarik diri serta mengurangi keterlibatan dalam bekerja. Dan yang ketiga yaitu penurunan pencapaian prestasi pribadi. Biasanya ditandai dengan perasaan tidak puas terhadap diri sendiri, pekerjaan, bahkan terhadap kehidupan. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi burnout. Yang pertama ada faktor eksternal, meliputi lingkungan kerja psikologis yang kurang baik, kurangnya kesempatan untuk promosi, imbalan yang diberikan tidak mencukupi, kurangnya dukungan sosial dari atasan, tuntutan pekerjaan, dan pekerjaan yang monoton. Yang kedua yaitu faktor internal, meliputi usia, jenis kelamin, harga diri, dan karakteristik dari kepribadian. Kemudian kajian teori yang selanjutnya iklim organisasi, persepsi karyawan mengenai kualitas lingkungan internal suatu organisasi yang dialami dan dirasakan oleh anggotanya, yang mana dapat mempengaruhi perilaku karyawan dalam bekerja dan kinerja anggota organisasinya. Yang pertama yaitu ada faktor yang mempengaruhi iklim organisasi. Lingkungan eksternal, industri atau lembaga yang memiliki iklim organisasi yang sama. Kemudian yang kedua ada strategi organisasi. Kinerja suatu perusahaan atau lembaga bergantung pada strategi apa yang diupayakan untuk melakukan kegiatan organisasi. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus memiliki energi untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, maka diperlukan strategi dalam sebuah organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu pengaturan organisasi. Pengaturan organisasi memiliki posisi yang kuat terhadap iklim organisasi. Dengan adanya pengaturan organisasi, maka organisasi akan memiliki iklim yang kondusif dan teratur. Yang ketiga yaitu, yang keempat yaitu kepemimpinan. Perilaku pemimpin mempengaruhi iklim organisasi yang kemudian mendorong motivasi karyawan dalam bekerja. Motivasi karyawan merupakan pendorong utama terjadinya kinerja yang baik untuk karyawan. Kemudian selanjutnya yaitu ada aspek iklim organisasi. Yang pertama, peraturan dan prosedur yang terstruktur. Merupakan tingkat kejelasan yang dirasakan karyawan karena adanya peraturan dan prosedur yang terstruktur. Tujuan organisasi, tingkatan tanggung jawab, serta nilai-nilai organisasi merupakan hal penting yang harus diketahui oleh karyawan agar mereka memahami apa yang sesungguhnya diharapkan organisasi dari mereka. Yang kedua yaitu pengawasan, merupakan tingkat pengawasan yang diberlakukan organisasi dan dirasakan oleh karyawan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu penghargaan, merupakan tingkat penghargaan yang diberikan atas usaha karyawan dalam bekerja. Karyawan dihargai sesuai dengan kinerjanya. Yang keempat yaitu hubungan dengan rekan kerja. Berkaitan dengan tingkat kepuasan karyawan dalam organisasi, perasaan terhadap suatu kerja yang bersahabat dan lebih ditekankan pada kondisi keramahan atau persahabatan dalam kelompok informal, dalam kelompok sosial informal, serta hubungan yang baik dengan rekan kerja. Dan yang terakhir yaitu dukungan pimpinan. Berkaitan dengan dukungan pimpinan kepada karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi. Hal-hal yang berkaitan dengan dukungan dan hubungan perasaan saling menolong antara pimpinan dan karyawan lebih ditekankan pada dukungan saling membutuhkan antara pimpinan dan karyawan itu sendiri. Kemudian ada dampak iklim organisasi. Dampak iklim organisasi tersebut meliputi yang pertama disiplin kerja. Iklim organisasi yang kondusif akan sangat membantu dalam upaya peningkatan kedisiplinan kinerja dari karyawan. Yang kedua ada kepuasan kerja.
Dalam bekerja, individu membawa nilai-nilai, tujuan, kebutuhan, dan harapan yang akan berinteraksi dengan iklim organisasi di mana individu tersebut bekerja. Apabila iklim organisasi yang Anda dirasakan sesuai dengan nilai, tujuan, kebutuhan, dan harapan dirinya, maka iklim organisasi dirasa menyenangkan sehingga individu akan dapat merasakan kepuasan dalam bekerja. Yang ketiga ada kinerja. Iklim organisasi merupakan gambaran kolektif yang bersifat umum terhadap suasana kerja organisasi yang membentuk harapan dan perasaan seluruh karyawan. Dengan menciptakan iklim organisasi yang sehat dalam perusahaan, maka para karyawan akan semakin bersemangat dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari karyawan. Yang terakhir yaitu stres kerja. Perusahaan memiliki iklim kerja yang kondusif, sehat, akan cenderung bertambah pada tingkat stres kerja yang rendah dan memiliki hasil kerja karyawan yang baik, begitupun dengan sebaliknya. Kajian teori yang selanjutnya yaitu kinerja karyawan. Hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran, kriteria telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Yang pertama ada tujuan penilaian kerja untuk meningkatkan saling pengertian antar pekerja, mencatat dan mengakui hasil kerja dari karyawan, memberikan peluang, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran di masa depan, dan yang terakhir memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan dari karyawan atau dari organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu ada kualitas kerja, ada kuantitas kerja, ada tanggung jawab, ada inisiatif, ada kerjasama, dan ada ketaatan. Kemudian ada penelitian terdahulu. Pada penelitian ini saya mengambil 3 penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu dari Muhammad Rashid Abdullah, Rizka Anita, dan Rita Anugrah dari Universitas Riau pada tahun 2016 dengan judul dampak iklim organisasi terhadap tes kerja dan kinerja karyawan. Dengan hasil iklim organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Yang kedua dari Vera Valentina Marpaung, Endro Puspo Wiroko, serta Wicaksana dari Universitas Pancasila pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Iklim Organisasi terhadap Burnout pada Perawat Rumah Sakit di Lebak dalam masa COVID-19, dengan hasil menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan iklim organisasi terhadap burnout pada perawat rumah sakit. Dan yang ketiga yaitu dari Susi Fitria dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Burnout terhadap Kinerja Karyawan pada BMTL Munawar Medan, dengan hasil burnout berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Pada penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel independen yaitu burnout dan iklim organisasi, kemudian variabel dependen yaitu kinerja perawat. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh variabel burnout dan iklim organisasi terhadap kinerja perawat dan pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja perawat melalui variabel burnout. Kemudian ada hipotesis penelitian dari penelitian ini, yaitu pertama hubungan burnout dan kinerja. Burnout memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perawat. Kemudian yang kedua yaitu hubungan iklim organisasi dengan kinerja. Iklim organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Yang ketiga yaitu hubungan iklim organisasi dengan burnout. Iklim organisasi berpengaruh negatif terhadap burnout. Selanjutnya pada bab ketiga yaitu ada metode penelitian. Jenisnya yaitu pendekatan yang digunakan dan pada penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif bertujuan untuk menganalisis permasalahan hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Sementara itu dalam pendekatan asosiatif ini di mana kecenderungan data yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Dan pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik. Kemudian ada populasi. Populasi
dalam penelitian ini yaitu perawat Puskesmas Ngunut Tulungagung. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode simple random sampling dengan cara disebar oleh kepala bagian keperawatan secara acak. Pada penelitian ini, sampel diambil adalah para perawat Puskesmas Ngunut Tulungagung sebanyak 20 orang. Kemudian ada pengumpulan data, yaitu ada dokumentasi dan angket. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari informasi berdasarkan arsip-arsip organisasi yang berkaitan dengan penelitian, seperti struktur organisasi, jumlah karyawan, bidang kerja, dan sejarah organisasi. Sedangkan untuk angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket yaitu pernyataan-pernyataan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat atau persepsi responden peneliti tentang suatu variabel yang diteliti. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala Likert 5 poin. Kemudian yang terakhir yaitu analisis data. Analisis data yang dilakukan dengan cara yaitu analisis kuantitatif. Analisis yang dilakukan terhadap data yang lain, uji kualitas data yang dilakukan dengan cara validitas dan reliabilitas, uji normalitas data, uji regresi sederhana, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji determinan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.